Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah rahmatillah dengan NIM 007 yang bertugas sebagai moderator kelompok 3 pada diskusi kali ini. Lalu ada teman saya Diadra Imaista dengan NIM 071 yang bertugas sebagai notulen. Nah, sebelum dimulainya diskusi, kita akan sepakati dulu mengenai pembagian waktu dari tiap topik diskusi ya. Untuk yang pertama ada klarifikasi istilah dan konsep dengan waktu 1 kali 10 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baik, untuk yang kedua ada identifikasi permasalahan 1 kali 10 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga ada brainstorming 1 kali 15 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Ya, selanjutnya ada analisis permasalahan 1 kali 30 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Setuju. Lalu yang terakhir ada penentuan penyelesaian kasus 1 kali 25 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Ya. Baik, berarti pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai kasus TB-MDR, di mana pasien masuk rumah sakit dengan keluhan lemas, mual, muntah, batuk berdarah, demam, terdapat GCSE 4V5M6, dan nafsu makan berkurang. Nah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai klarifikasi istilah dan konsep dengan waktu 10 menit, bisa teman-teman mulai sekarang. Untuk teman-teman yang ingin berbicara, harap menyebutkan nama dan juga NIM. Bisa minta tolong di screening kasusnya enggak? Untuk notulen, apakah bisa screen kasusnya? Aku nggak bisa share screen, nanti aku mau minta tolong Linda buat share screen. Bentar, aku share screen dulu. Apakah sudah bisa, Mbak, untuk di-share screen? Ya, bentar nih lagi. Udah kelihatan belum? Belum ada. Udah? Belum ada, Mbak. Udah. Ya, sudah ada. Bisa dimulai, teman-teman, diskusinya. Saya Linda, NIM 072, izin bertanya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih GCSE 4F5M6 itu apa? Saya Nisa, NIM 73, izin menjawab pertanyaan dari Linda ya. Jadi di sini kan
GCS E4 V5M6 itu merupakan suatu penilaian tingkat kesadaran pasien, di mana dilihat dari reaksi membuka mata, kemudian cara berbicara, verbal, dan gerakan motorik. Nah, di mana di dalam kasus ini itu merupakan nilai normal. Jadi, pasien ini kesadarannya itu masih dalam tingkat kesadaran normal. Seperti itu yang saya temukan. Berarti pasiennya itu pas awal datang rumah sakit dia dalam keadaan normal ya? Iya, di sini riwayat masuk rumah sakitnya pasien masih dalam keadaan normal. Dalam penilaiannya itu kesadarannya itu masih dalam keadaan normal seperti itu. Oh ya. Nisa, di sini Nisa izin bertanya ya. Ini kan kita asesmennya dapat TBMDR sama dispepsia ya. Nah, mungkin ada yang tahu TBMDR itu apa sih? Terus mungkin pengertian atau itunya gimana ya? Izin menjawab, saya Cici Wahyuni, NIM 74. Sepaham saya ya Mbak, kalau TBMDR itu kan tuberkulosis yang multidrug resistant. Jadinya dia itu jenis tuberkulosis karena bakteri tuberkulosis, cuman dia itu resisten terhadap obat-obatan tuberkulosis yang lini pertama, yaitu ada rifampicin, isoniazid. Terus juga ada sebagian yang dia itu resisten terhadap obat lini kedua, antibiotik lini kedua, yaitu fluoroquinolone. Sepaham saya kayak gitu, Mbak. Oh, gitu. Berarti resisten terhadap lini pertama pengobatan gitu ya? Pengobatan si TB. Oh, ya. Iya, kalau penyebabnya sih bisa karena itu penggunaan obatnya yang tidak teratur bisa menyebabkan resisten juga. Terus itu bisa karena terpapar sama pasien lain yang juga menderita TB MDR. Sepaham saya seperti itu, Mbak. Iya. Sama saya Evita Krisanti, NIM 75, izin menjelaskan tentang dispepsia. Jadi dispepsia ini arti kata dari sekumpulan gejala nyeri yang tidak enak di perut bagian atas yang menetap atau berulang disertai dengan gejala lainnya seperti kembung, nafsu makan menurun, dan mual muntah. Ini sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pasien. Saya Evita Krisanti, NIM 075, izin bertanya, apakah teman-teman di sini tahu yang dimaksud dengan ronsen torak pada pasien ini untuk diagnosa apa ya? Terima kasih. Saya Nisa, NIM 73, izin menjawab dari Evita. Jadi di sini pasien melakukan ronsen toraks ya. Nah, ronsen toraks itu merupakan ronsen dada atau pemeriksaan dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, ini digunakan untuk menampilkan gambaran bagian dada. Nah, melalui pemeriksaan ronsen ini dapat melihat gambaran terkait jantung, paru-paru, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan nodus limfa. Seperti itu. Dan di mana hasil dari kasus ini, pasien itu TBMDR. Saya Cici, NIM 74. Bahkan mengingatkan ya untuk topik pertama, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Mohon dilanjutkan. Saya izin bertanya, yang di pemeriksaan laboratorium kan ada
MPV ya. Saya kurang paham MPV itu, ada yang tahu nggak itu untuk apa ya? Itu data. Saya Evita Krisanti, NIM 075, izin menjawab pertanyaan dari Cici. Setahu saya, MPV itu adalah jumlah rata-rata trombosit yang beredar dalam darah. Oh, iya, iya. Izin bertanya juga, saya Linda, NIM 072. Kalau itu sih RDW itu buat apa? Izin menjawab, saya Evita Krisanti, NIM 075. RDW itu singkatan dari Red Cell Distribution. Ini untuk melihat variasi ukuran sel darah merah. Nisa, NIM 73, izin bertanya terkait pengobatan dari pasien itu ada yang coba lihat. Ada yang ini ya seperti infus aminofluid atau infus dextrose itu diberikan 20 TPM, yaitu masuk TPM itu apa ya kalau ada yang tahu? Teman-teman, waktu kita 1 menit lagi ya. Izin menjawab dari pertanyaannya, saya Evita Krisanti, NIM 075. Setahu saya, TPM itu adalah tetes per menit yang diberikan kepada pasien. Berarti infus itu ya, infus tetesan per menit gitu ya? Iya, jadi setiap menit itu berapa tetesnya gitu, Mbak. Oh, gitu. Ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Dari saya sudah cukup, Mbak. Ya, baik ya. Berhubung waktunya juga sudah habis. Ya, berhubung waktunya juga sudah habis, kita masuk langsung ke topik kedua ya, yaitu identifikasi permasalahan dengan waktu 10 menit. Bisa teman-teman mulai sekarang juga. Izin menjelaskan beberapa yang saya ketahui. Nama saya Evita Krisanti, NIM 075. Jadi yang pertama itu adalah nilai TTF-nya. Yang pertama adalah tekanan darah, normalnya adalah 120/80, tetapi pasien menunjukkan kenaikan pada pertama kali masuk rumah sakit, yaitu 140/96. Tapi mengalami penurunan di angka normal, yaitu 120/90 sampai 100/60 pada tanggal 17 sampai 21. Untuk heart rate-nya pasien normal, untuk suhunya mengalami kenaikan pada masuk rumah sakit yaitu 38,8, tapi memasuki nilai normal pada tanggal 18 sampai 21. Untuk RR-nya nilai normalnya 12 sampai 20, tetapi pasien masih di atas rata-rata, itu 23 dan 22 dari awal masuk rumah sakit sampai tanggal 21. Untuk pemeriksaan HB-nya, pasien mengalami penurunan. Pemeriksaan leukositnya, pasien mengalami kenaikan. Untuk hematokritnya, pasien mengalami penurunan. Untuk eritrositnya, pasien mengalami penurunan dan trombositnya normal. Untuk MCF-nya mengalami penurunan, untuk MCH-nya normal, untuk MCHC-nya normal, untuk RDW-nya normal, untuk MPV-nya juga normal. Untuk nilai basofilnya mengalami penurunan, eosinofilnya normal,
batangnya mengalami kenaikan 10%, untuk segmennya mengalami kenaikan, limfositnya mengalami kenaikan, dan monositnya mengalami kenaikan. Untuk glukosanya sewaktu normal, untuk kalium mengalami kenaikan 0,8, untuk kloridanya normal, natrium normal, dan albumin juga normal. Terima kasih. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Atau Saya Linda, izin bertanya. Linda NIM 072. Apa tuh? Kan itu katanya basofil, batang, segmen limfosit sama monositnya kan itu dia tidak normal. Nya itu tuh mengindikasikan apa sih di pasien itu tuh? Izin menjawab, saya Evrita Krisanti, NIM 075. Setahu saya ini adalah tanda dari infeksi dari bakteri pada tuberkulosisnya, Mbak. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya Nisa, NIM 73. Di sini nilai HB-nya itu rendah ya. Berarti ini mengindikasikan pasien terkena anemia juga ya? Iya, Mbak. Saya Cici Wahyuni NIM 74. Iya, seperti setahu saya sih Mbak, kalau HB rendah, terus di sini juga MCP-nya juga ada kelainan ya, terlalu rendah. Kayaknya ini tuh pasiennya anemia juga deh Mbak, cuman belum tidak masuk diagnosis dari dokter. Berarti kemungkinan dia anemia karena obat-obatan TB enggak sih? Bisa jadi sih Mbak, karena TB-nya sendiri juga. Kayaknya pernah baca bisa menyebabkan anemia juga, tapi nggak spesifik anemia apa ya. Hematokrit juga termasuk anemia enggak sih? Iya, hematokrit HB, hematokrit, MCV. Nah, di sini kan kadar kaliumnya juga tinggi ya, Mbak. Iya. Ini perlu terapi apa enggak ya? Tapi aku nggak tahu dia hubungannya kemana. Kayaknya sih perlu ya. Soalnya itu kan tingginya lumayan ya. 5,8. Tapi kalau yang aku baca sih dia masih kategorinya moderate. Cuman aku juga belum tahu pastinya gimana sih dia. Kemana gitu, kenapa dia bisa nyebabin hiperkalemi itu. Kira-kira ini demamnya karena apa ya dia? Apa karena infeksi itu, karena dia TB? Kayak Cici Wahyuni NIM 74. Sepertinya iya, Mbak. Sepertinya dari infeksi. Karena kan kalau kebanyakan pasien yang terkena infeksi biasanya ya ada demam gitu. Dan saya Nisa, NIM 73. Terus ini keluhan pasiennya itu nafsu makannya itu berkurang ya. Dari masuk rumah sakit tanggal 16 sampai tanggal 21 itu masih belum ada menunjukkan perubahan gitu. Berarti nanti harus diterapi kayaknya ya. Kayak Cici NIM 74. Sepertinya sih, tapi kalau dilihat dari
pemberian obat, pasiennya udah dikasih aminofluid. Kalau nggak salah aminofluid itu buat penambah nutrisi bukan sih? Tapi emang selama dia di rumah sakit, nafsu makannya itu masih berkurang. Jadi kayaknya masih butuh tambahan suplemen mungkin. Teman-teman, untuk topik kedua 2 menit lagi ya. Bisa dilanjutkan sekarang. Saya izin bertanya, Evita Krisanti NIM 075, kira-kira ini lemasnya itu karena cuma nafsu makan yang berkurang atau ada faktor lainnya? Kalau menurut saya sih mungkin cuma nafsu makan doang. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat lain. Saya Linda, NIM 072. Mungkin nggak sih dia lemas juga karena dia mual muntah terus-terusan, terus jadi keadaannya tuh lemah gitu, jadi lemas gitu karena sering mual muntah. Ya, mungkin bisa jadi, Mbak. Saya Cici NIM 74. Sebenarnya kalau lemas itu banyak pemicunya ya, Mbak. Emang benar dari mual muntah juga. Terus tuh dia juga kalau dilihat dari data lab sepertinya anemia. Anemia kan biasanya juga ada yang menyebabkan lemas ya. Nafsu makannya juga berkurang. Banyak sih pemicunya kalau lemas. Kalau obat-obat TB sendiri itu bisa nyebabin lemas apa tidak? Nah, kalau itu saya kurang paham, Mbak. Waktunya 1 menit lagi ya, teman-teman. Ada yang mau ditambahkan? Mau bertanya, kan dia masuk rumah sakit tuh itu ya mual batuk darah, tapi kok di pas masuk terapi dia nggak ada ya, maksudnya tuh nggak ada batuk darahnya gitu, itu kenapa ya? Jadi, Mbak, aku juga kurang paham itu kenapa. Tapi di keluhan emang ada batuk berdarah. Tapi tapi pas pertama masuk rumah sakit tuh kayaknya ya nggak dikasih terapi buat batuknya juga. Ininya juga obat-obatan TB-nya juga belum dikasih. Aku juga kurang paham ya itu kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Apa batuk darahnya tuh dia kayak gejala TB-nya ya? Atau mungkin batuk berdarahnya cuma 1 kali, terus jadinya kalau cuma 1 kali mungkin belum Batuk berdarahnya emang karena TB, pasti karena TB. Cuman kenapa nggak ada ini tindak lanjutnya aku nggak tahu nih kenapa di hari pertama nggak dikasih gitu sama dokternya. Teman-teman, Terus juga tiba-tiba menghilang nggak ada batuk berdarahnya juga. Kayaknya cuma sekali deh. kita lanjutin ke topik selanjutnya ya. Bisa kita lanjutin nanti di brainstorming, mungkin pembahasan mengenai batuk darah ini. Yang brainstorming selama 15 menit bisa teman-teman mulai sekarang ya. Ada yang ingin menambahkan mengenai apa yang mau kita bahas atau apa yang mau kita diskusikan di brainstorming ini? Izin menjawab, saya Evita Krisanti NIM 75, izin menjabarkan sedikit tentang patologis TB MDR. Setahu saya,
tuberkulosis ini adalah penyakit menular melalui saluran pernapasan yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit menular melalui percikan Penyakit menular ini dapat melalui percikan dahak seseorang yang terinfeksi tuberkulosis dan terinhalasi oleh subjek sehat. MDR-TB adalah kondisi di mana kuman penyebab tuberkulosis sudah resisten terhadap pengobatan standar, misalnya adalah isoniazid dan rifampicin, dan juga beberapa obat seperti fluoroquinolone yang disampaikan oleh Cici tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin mau menambahkan? Saya Linda, NIM 072, izin menambahkan. Jadi tuh yang aku tahu ya, kan TBMDR itu kan dia resisten terhadap obat, terus dia juga disebabkan sama Mycobacterium tuberculosis itu kan. Nah, yang aku baca tuh dia tuh mengalami resisten itu karena dua hal, ada yang primer sama yang sekunder. Nah, kalau misalnya dia resistennya primer, itu tuh dia berkembang ketika pasiennya itu terpapar dan terinfeksi dengan strain yang sudah resistensi terhadap obat. Kemudian kalau yang resistensi sekunder, itu tuh terjadi karena pasiennya itu tidak patuh selama pengobatan. Nah, kemungkinan pasien yang kita alami itu masuk ke dalam resistensi primer. Karena kan yang kita tahu nih, dia tuh riwayat pengobatannya juga tidak diketahui. Jadi kita nggak bisa kalau dia nggak patuh minum obat gitu, atau resistensi sama rifampicin itu. Menurut aku kayak gitu. Gimana teman-teman? Ya, saya Cici NIM 74 izin menambahkan juga dari yang saya baca emang tuberkulosis ini tuh tuberkulosis secara umum ya disebabkan itu hubungannya itu kan ada respon imun juga ya. Nah, itu tuh dia tuh katanya ada terjadinya proliferasi gitu. Nah, terus tuh dari gejala-gejalanya juga TB-TB ini tuh bisa menyebabkan tadi kayak yang di keluhan-keluhan, menurunkan nafsu makan, terus tuh ada mual muntah, terus tuh juga bisa menyebabkan demam dan juga menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, kalau dilihat di sini juga pasiennya kan didiagnosis dispepsia ya. Nah, kemungkinan dispepsianya itu disebabkan karena gejala-gejala yang muncul akibat dari TB tadi. Nah, seperti yang kita tahu, dispepsia itu kan munculnya rasa tidak nyaman di perut ya. Bisa itu rasanya itu mudah kenyang saat makan, terus tuh perutnya kembung, terus tuh ada rasa nyeri di perut. Nah, kan kayak gitu-gitu tuh bisa menyebabkan juga munculnya mual dan juga itu tuh adanya peningkatan asam lambung. Jadi memang dispepsia sama TB ini sepertinya saling terhubung gitu loh. Oh, dia bisa kena dispepsia itu karena mual muntahnya itu ya, dia punya keluhan mual muntah. Ya, bukan hanya mual muntah aja sih, Mbak. Ada nafsu makan juga yang menurun, dia juga malnutrisi juga. Kan kalau penurunan nafsu makan itu juga bisa karena tidak enak, ada rasa tidak enak di perutnya gitu loh. Kalau kita aja perutnya kembung, pasti makannya nggak enak deh. Kayaknya kayak gitu hubungannya. Izin menambahkan, tadi kan TB-MDR dan TB non-MDR ya ada dua. Berdasarkan pemeriksaan penunjangnya, biasanya TB-MDR itu setahu saya menggunakan tes TMC. Tes TMC ini
bisa mendiagnosa TB-MDR itu sampai 96,5% dan bisa mendeteksi resisten rifampicin sampai 96,1% untuk TB. Dan MDR setahu saya itu menggunakan spektum. Tapi saya kurang paham spektumnya di waktu apa aja. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Saya Linda, NIM 072, izin menambahkan. Oh iya, aku juga tahu yang TBMDR itu pakai yang TMC, tes cepat molekuler. Terus yang aku baca juga, dia tuh hasilnya tuh lebih cepat. Katanya tuh kurang dari 2 jam tuh hasilnya udah ketahuan. Terus kalau yang pakai sputum, yang aku tahu itu tesnya itu 3 kali saat dia datang, pagi hari sama malam apa ya, kalau nggak salah. Ya nggak sih, apa aku takut salah? Kan ada yang tahu lagi nggak? Barangkali bukan itu gitu. Oh, jadi itu teh 3 kali pengambilan, Mbak. Iya, buat kayak memastikannya gitu. Kalau yang sputum. Saya Nisa, NIM 073, ingin menambahkan tadi terkait pemeriksaan tes kutub itu dilakukan 3 kali. Pada saat dilakukan pertama kali pemeriksaan, kemudian dilanjut keesokan harinya pada pagi hari, dilanjut lagi pada saat pengambilan sputum yang di pagi hari. Jadi ada 3 kali pemeriksaan pada saat awal pemeriksaan, pada pagi hari keesokan harinya, dan pada saat pagi hari itu akan diberikan si tes sputum itu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi. Izin bertanya, Linda 072. Tapi aku juga kurang paham sih, itu tuh kenapa harus 3 kali gitu. Apalagi kan itu katanya udah ada hasilnya tuh yang tes yang kedua. Kenapa harus kayak lanjut lagi tes gitu. Nah itu tuh kenapa sih? Izin menjawab, saya Evrita Krisanti, NIM 075. Mungkin untuk memastikan saja bahwa ini adalah benar-benar bakteri TBC, seperti takutnya kalau pada pemeriksaan pertama positif, kedua, ketiganya negatif, mungkin jadi apa ya? Jadi evaluasi lagi. Kalau tiga-tiganya positif, berarti mungkin sudah termasuk dalam TBC. Setahu saya begitu, Mbak. Untuk memastikan saja bahwa itu benar-benar TBC. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Izin menambahkan, mungkin tadi spektrumnya itu masuknya dahak ya, yang harus berupa lendir, kental, keruh, dan lengket yang dikeluarkan dari paru-paru, bukan dari hidung atau air liut dari mulut. Dari saya itu. Masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau menambahkan lagi nggak, teman-teman? Izin bertanya, kalau hitung sputumnya kan katanya ngambilnya dari paru-paru, tidak dari hidung, tadi dari mulut. Berarti itu ngambilnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Mbak. Mungkin kan
biasanya TBC itu mesti disertai batuk-batuk ya Mbak. Mungkin saat dia ngerasa batuk terus berusaha dikeluarin dahaknya begitu Mbak. Maaf Mbak Rinda, sepertinya tidak ada suaranya. Iya. Izin bertanya, untuk anemia itu kan biasanya ada berapa jenis ya? Untuk ini anemia kira-kira termasuk jenis yang mikrositik apa yang makrositik ya? Nama saya Linda, NIM 072. Yang saya tahu dan sih saya baca ya. Jadi itu kalau anemia tuh udah pasti kan dilihatnya tuh pasti dari HB. Tapi tuh ada penunjang lain, dia tuh dilihat dari MCV-nya. Kalau misalnya MCV-nya rendah, dia masuknya ke mikro. Kalau MCV-nya tinggi, dia masuknya ke makro. Nah, kemungkinan yang kan karena yang kita kan juga anemia ya kemungkinan. Nah, kayaknya tuh MCV-nya tuh masuknya ke mikrositik. Kalau yang aku baca kayak gitu. Izin bertanya, saya Cici NIM 74. Kan di sini pasiennya anemia. Ada yang tahu nggak penyebab anemianya kira-kira dari apa gitu? Saya Nisa, NIM 73, izin menjawab. Jadi kan ini anemia ya. Nah, bisa kemungkinan anemia ini disebabkan karena obat dari TB. Nah, salah satunya itu obat TB itu linezolid. Linezolid ini efek sampingnya itu dapat menyebabkan anemia gitu. Berarti presentase kemungkinan efek samping dari obat itu terjadi itu besar ya, Mbak? Iya bisa, soalnya ini kan HB-nya juga rendah, terus MCV-nya juga rendah gitu. Lihat dari data lab-nya juga menunjukkan rendah gitu. Berarti obatnya ini cukup keras ya, yang linezolid. Iya. Saya Linda, NIM 072, izin menambahkan juga. Ya benar, tadi kan efek samping dari linezolidnya itu kan dia bisa nyebabin anemia. Nah, dari yang jurnal aku baca itu, makanya dia itu perlu vitamin B6 atau piridoksin untuk untuk mengurangi anemianya, kayak gitu. Izin menjawab, mungkin anemianya diperparah dengan pasiennya batuk berdarah ya. Jadi batuknya selalu mengeluarkan darah, itu memperburuk dari anemia si pasiennya. Ada yang ingin menambahkan lagi, teman? Waktu kita kurang lebih 30 detik lagi. Atau sudah cukup? Lanjut sepertinya. Lanjut aja ya, oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis permasalahan yang selama 30 menit. Mungkin di sini kita akan membahas permasalahan yang terdapat pada pasien ya. Bisa kita mulai sekarang.
Saya Linda, NIM 072, izin menjelaskan. Jadi problematik yang udah saya temuin itu, yang pertama itu ada TB-MDR. Nah, bisa dilihat dari keluhan pasiennya nih yang batuk darah itu. Kemudian lihat dari data objektifnya juga bahwa RR-nya itu dia meningkat, leukositnya juga sama tinggi. Nah, terus ada HB, leukosit, sama ya HB basofilnya itu rendah. Terus ada batang, segmen, limfosit, sama monositnya itu tinggi. Terus kan bisa kita lihat juga dari hasil RO-toraksnya juga dia mengindikasikan TB-MDR. Terus ada ini juga BB-nya itu kemudian dia itu kemungkinan underweight karena BMI-nya itu kurang dari 18. Terus kan semua terapi yang diberikannya itu kan semua obat-obatannya TB itu diberikan pada tanggal 17 sampai tanggal 21 Februari 2022. Nah, obat TB-nya sendiri itu ada levofloxacin 1 kali 75 mg, ada betaquilin 1 kali 80 mg, sikloserin 3 kali 5 mg, sama ada clofazimine 1 kali 5 mg. Di mana dosis-dosis tersebut itu perlu penambahan dosis. Makanya DRP yang saya temuin itu underdose. Menurut guideline yang aku baca itu seharusnya itu levofloxacinnya itu dikasihnya 75 mg sampai 1000 mg per hari. Bedaquilinnya 400 mg sekali sehari selama 2 minggu, diikuti dengan 200 mg 3 kali seminggu selama 22 minggu. Terus ada sikloserinnya juga 500 sampai 1000 mg per hari, dan ada clofazimine-nya 100 sampai 200 mg per hari dengan regimen terapinya itu 200 mg per hari selama 2 bulan diikuti oleh 100 mg per hari. Terus DRP yang aku temuin juga ada ini kebutuhan terapi tambahan, dimana kan kita tahu tuh pasiennya juga mengalami underweight kan, BMI-nya kurang dari 18. Dimana obat-obatan TB sendiri juga dia dapat menyebabkan anoreksia yang signifikan, terus bisa mengalami mual muntah, diare, sehingga mengganggu asupan makanan dan selanjutnya membahayakan keadaan kasetiknya. Makanya perlu pengobatan untuk meningkatkan malnutrisinya itu. Terus DRP yang aku temuin juga ada interaksi, yaitu antara ondansetron dan levofloxacin, di mana penggunaan ondansetron sama levofloxacinnya itu akan mempengaruhi interval QT, sehingga akan memperpanjang interval QT-nya itu yang dapat meningkatkan resiko aritmia ventrikular. Nah, itu DRP yang aku temuin. Kira-kira teman-teman ada DRP lain apa enggak? Mbak, saya Cici, NIM 74, izin mengonfirmasi. Tadi kan di awal HB-nya itu masuk ke data objektif buat anemia ya. Jadi, tapi barusan Mbak bilang HB-nya masuknya untuk mengidentifikasi si TB-nya. Jadi HB-nya itu lebih condong untuk bisa mengidentifikasi TB atau anemia, Mbak? Kalau sepahamnya aku ya, karena kan kita tahu sendiri tuh obat-obatan TB tuh bisa menyebabkan anemia, apalagi ada linezolidnya, dia udah pasti menyebabkan anemia. Makanya TB-nya juga, anemianya juga bisa diindikasikan karena TB. Enggak, maksudnya jadi HB-nya itu masuk ke objektif dari TB atau anemia. Kalau kata aku sih masuk ke dua-duanya, karena
TB-nya sendiri juga harus diobatin karena kita tahu kan NCV-nya tuh rendah juga kan. Tadi Mbak tuh DRP-nya apa aja Mbak? Pertama itu underdose. Underdose itu obat-obatannya TB-nya sendiri tuh dia mengalami underdose. Terus ada kebutuhan terapi tambahan. Karena kan kita tahu tuh dari keluhan pasiennya nafsu makannya juga kan berkurang terus. Terus ada interaksi antara levofloxacin sama ondan. Ya, yang terapi tambahannya itu dipakainya apa Mbak? Nah, terapi yang dikasihnya itu ada Caviflex, isinya itu dia suplemen sama vitamin D. Iya, iya. Itu tuh dalam Caviflex-nya tuh dalam bentuk oral. Aku izin menambahkan juga ya. Bentar. Di sini kan pasiennya itu saya Cici 674. Izin menambahkan. Pasiennya juga kan di diagnosis dispepsia. Terus dikasih obatnya itu ada ranitidin sama omeprazol. Nah, ranitidinnya itu dia itu dari golongan H2RA, sedangkan yang omeprazolnya itu dia itu dari golongan PPI. Nah, dari yang saya baca itu, kalau dispepsia itu, kita tuh gak tahu ya ini dispepsianya jenis apa ya Mbak. Soalnya yang aku baca, dispepsia itu ada dua. Yang pertama karena H. pylori, yang kedua karena penggunaan obat-obatan NSAID, ataupun ada beberapa jenis obat lain seperti antibiotik, kalau nggak salah itu clarithromycin. Nah, aku nggak bisa bilang dia karena H. pylori, karena di kasus ini pasiennya juga kan nggak dilakukan tes H. pylori ya. Jadi nggak tahu dia itu karena H. pylori atau bukan. Terus tuh mau dimasukin dia karena obat-obatan tadi, tapi pasien kita nggak menggunakan obat-obatan yang menyebabkan dispepsia tadi, nggak pakai NSAID juga. Terus aku nyari guideline. Nah, didapatnya itu untuk terapi dispepsia yang yang belum diketahui karena apa, untuk sementara meredakan gejalanya, jadinya dikasihnya itu golongan PPI. Di sini kan udah dikasih omeprazol. Nah, omeprazol di sini juga dilihat dikasihnya itu pada hari kedua setelah masuk rumah sakit ya. Pas masuk rumah sakit itu kan dikasihnya ranitidin. Tapi kalau dilihat dari nafsu makannya sama mual muntahnya, setelah dikasih ranitidin, pas hari keduanya masih ada mual muntah sama nafsu makannya juga masih terus berkurang. Sehingga dikasih omeprazol. Nah, setelah dikasih omeprazol, kalau jadi menurut guideline yang aku baca, dan kalau kita lihat keluhan, kayaknya ranitidinnya tidak perlu dikasih Mbak. Soalnya aku juga nyari, nggak ada keterangan bahwa pasien dispepsia itu harus dikombinasi antara H2RA sama PPI. Tapi yang aku dapat itu dikombinasinya sama PPI atau H2RA. Jadi kalau menurutku di sini kita kasihnya omeprazol aja dulu dari golongan PPI. Soalnya nanti
soalnya udah dibantu juga sama apa namanya? Buat penambahan nafsu makan ya. Terus juga dibantu juga untuk mengatasi mual muntahnya. Jadinya ranitidinnya nggak perlu dikasih. Kalau misalkan dikasih secara bersamaan juga takutnya malah berbahaya. Meskipun aku nggak nemu ya interaksi antara keduanya. Kalau dari aku kayak gitu, ada tambahan nggak dari yang lain? Atau ada masukan? Izin bertanya. Berarti kayak kita perlu melakukan monitoring nggak sih buat dia perlu dilakukan tes H. pylori gitu biar bisa tahu tuh dispepsia tuh karena apa gitu nggak sih? Nah, gini Mbak, aku juga pernah baca ya. Kak, endoskopi sama H. pylori beda kan ya? Iya, beda. Beda kan? Nah, kalau kita tuh nggak bisa kalau yang aku baca, pasien kita kan usianya 45 tahun. Bener nggak sih 45 tahun? Iya, 45 tahun. Nah, pasien 45 tahun itu nggak bisa dilakukan endoskopi kalau kalau nggak salah ya, karena ada risiko apa gitu, kesalahan apa gitu. Nah, kalau tes H. pylori boleh dilakukan, tapi melakukan tes H. pylori itu harusnya sebelum dikasih terapi untuk untuk dispepsianya. Jadi sebelum dikasih obat apa-apa, boleh dilakukan tes H. pylori. Tapi aku juga masih bingung sih. Ini tuh sebenarnya boleh sambil tes H. pylori apa enggak gitu. Soalnya kan emang pasiennya ada infeksi juga ya kalau dilihat dari data lab, tapi kemungkinan infeksi di sini karena TB, tapi bisa juga karena H. pylori, tapi bingung sih kalau mau indikasi karena H. pylori karena nggak dilakuin juga. Saya Linda NIM 072. Tadi tuh dispepsia tuh selain H. pylori itu bisa disebabkan karena apa? Karena obat, Mbak. Penggunaan obat NSAID ataupun beberapa jenis obat lain, antibiotik juga bisa. Mungkin nggak sih kayak misal pasiennya lupa tuh dia kayak udah mengonsumsi obat apa, terus ada nggak sih mungkin tes buat dia karena dispepsia itu karena obat-obatan gitu, ada nggak sih? Tes untuk obat-obatan. Oh, Iya. kayaknya ya Mbak, aku lupa. Dia itu untuk mendeteksi TB apa dispepsia, takut salah, tapi ada kalau nggak salah nama tesnya itu DST. Cuma baca sekilas. Ada yang tahu nggak yang lain? Ya, soalnya kan biar memastikan gitu, dia tuh dispepsianya tuh karena obat, barangkali ya pasiennya lupa apa gimana gitu. Oh, enggak deh, salah Mbak. Kayaknya kalau yang DST itu untuk mendeteksi pasiennya TB atau bukan. Saya Evrita, NIM 075, izin bertanya. Ini kan diberikan injeksi ya omeprazolnya. Apakah akan tetap diberikan injeksi? Apakah nanti diberikan tablet? Yang apa? Yang omeprazol. Oh, yang omeprazol. Kemungkinan sih melanjutkan seperti yang di kasus aja, lanjut pakai injeksi. Tapi kalau untuk profilaksis kayaknya bisa dikasihnya diganti nanti pakai tablet. Baik, izin bertanya lagi, saya Evrita, NIM 075. Ini kan 1x1 ya. Itu tuh berapa dosisnya ya?
Yang omeprazol. Iya, omeprazol. Untuk dosis injeksi belum nyari sih. Ntar takut salah. Dari aku sendiri belum tahu tuh untuk dosis injeksinya berapa. Mungkin yang lain ada yang tahu. Soalnya dari guideline yang aku baca tuh cuman disebutin 20 mg gitu satu kali sehari. Tapi itu tuh 20 mg tuh untuk dosis sama enggak gitu sama injeksi sama tabletnya gitu. Gak disebutin gitu. Kalau injeksi harusnya berapa, tabletnya berapa. Cuman dari guideline yang aku baca tuh kalau nggak salah, ya deh kayaknya 20 mg. Tapi kalau kayak gitu, dosis tablet sama injeksi harusnya sama apa enggak sih? Izin menjawab, saya Evrita NIM 075. Setahu saya sih beda ya, karena biasanya kalau oral itu kan harus di apa nih lambung dulu, harus dimetabolis dimetabolisme dulu, sedangkan injeksi kan itu langsung ke intravena, jadi langsung ke pembuluh darah dan tidak ada pengurangan dosis melalui mekanisme metabolisme gitu, setahu saya. Nah iya makanya aku tuh takut salah yang 20 mg itu. Kayaknya sih yang 20 mg tablet deh. Coba nanti ya aku cari yang buat injeksinya berapa. Ada lagi. Mungkin dari dispepsia dari saya cukup. Ada yang menambahkan lagi teman-teman? Mengenai Bentar, permasalahan yang lain? izin konfirmasi. Tadi yang dispepsia berarti kita itu tuh DRP-nya duplikasi terapi atau terapi tidak efektif? Bingung. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku mah kayaknya duplikasi. Nisa, NIM 73, izin menjawab. Jadi kan dari guideline-nya PPI berarti terus kan si pasien itu diberikan PPI-nya di hari kedua. Di hari pertamanya itu H2RA dulu ya, ranitidin dulu. Kalau misalnya ditemukan guideline-nya itu PPI terlebih dahulu, terus di kasusnya itu diberikan 2 obat, itu bisa jadi duplikasi nggak sih? Soalnya kan, soalnya kan mungkin di guideline-nya itu pesannya itu diberikan PPI terlebih dahulu gitu. Saya Evrita Krisanti, NIM 075. Saya sependapat dengan Mbak Nisa dan Cici bahwa ini termasuk duplikasi sih.
Ada lagi? Nisan kok nggak nanya maunya. Saya bisa izin menambahkan terkait anemia ya. Jadi kan di sini itu lemas selama 6 hari. Kemudian mulai berkurang pada hari ketiga ya. Terus di mana nilai labnya itu HB-nya itu rendah, hematokritnya rendah, eritrosit rendah, terus MCV-nya rendah. Nah, di mana di sini itu pasien mengalami anemia mikrositik. Sehingga perlu dilakukan penggantian terapi dengan terapi obat dari yang tadi diberikan injeksi microbalamin menjadi sediaan ferrosulfat. Nah, ferrosulfat ini dapat digunakan untuk anemia mikrositik yaitu defisiensi zat besi itu. Sehingga diganti pengobatannya dari injeksi microbalamin menjadi ferrosulfat karena anemia ini termasuk jenis mikrositik yang efisiensi penggunaan ferrosulfat ini dapat berkhasiat untuk mengatasi anemia defisiensi zat besi gitu. Saya Cici NIM 74 izin bertanya. Mbak, kalau untuk pemberiannya tetap dari hari pertama berarti? Pemberian. Ya, di hari pertama. Dari hari pertama. Aturan pakainya dosisnya gimana, Mbak? Udah ketemu? Aturan dosisnya itu 2 kali sehari. 65 mg 2 kali sehari gitu. Saya Linda NIM 072. Berarti itu ferosnya dalam bentuk tablet apa injeksi? Nah, ya. Berdasarkan yang saya dapatkan sih tablet ya, oral. Saya Cici NIM 74. Kan di sini pasiennya mual muntah dari hari pertama. Kalau misalkan dikasih tablet, memungkinkan nggak, Mbak? Soalnya ini obat-obatan TB aja dikasihnya itu pada hari kedua setelah mengatasi mual muntahnya. Gimana, teman? Izin menambahkan, mungkin saya Evita NIM 075, mungkin di hari kedua saja karena pasien kan masih mual muntah sangat hebat tuh. Takutnya belum masuk udah keluar lagi kan sayang banget obatnya. Menurut saran saya seperti itu. Oh, ferosnya itu digunakannya hari berikutnya yang pas tanggal 17 itu. Maksudnya gitu. Saran dari saya begitu Mbak, melihat mual muntahnya. Cuma misalnya ada faktor lain yang emang harus ya diberikan pada hari pertama ya silahkan gitu Mbak. Saya Cici NIM 74 juga ingin menambahkan, sepertinya omeprazolnya kan kalau di kasus dikasihnya hari kedua karena hari pertamanya dikasih ranitidin. Karena ranitidin nantinya akan dihentikan, jadi omeprazol injeksinya diberikan dari hari pertama saja.
untuk mencegah kenaikan asam lambung. Jadi mualnya juga bisa berkurang. Teman-teman izin bertanya, nama saya Linda, NIM 072. Kan tadi tuh mikrositik ya kita tuh, sedangkan kan obatnya tuh dikasih Veros. Nah, terus yang aku baca juga kan ada itu yang dikasih vitamin B12. Nah, kenapa kita nggak dikasihnya tuh vitamin B12? Kayak Cici NIM 74, izin menambahkan, sepertinya kalau vitamin B12 itu indikasinya untuk yang lain nggak sih, Mbak? Misalnya lain. Kayaknya bukan buat anemia mikrositik deh. Tapi buat anemia yang lain kayaknya. Kalau nggak salah ya. Izin menambahkan ya, B12 itu bisa buat anemia, cuma anemia kan banyak tuh penyebabnya karena bisa kekurangan B12 atau kekurangan zat besi. Nah, B12 ini emang buat anemia yang karena defisiensi B12 gitu, setahu saya. Kayak Cici NIM 74. Mbak, terkait obat-obatan TB, kalau saya nggak salah tuh, levofloxacin kan dia itu golongan fluoroquinolon ya, Mbak. Ya. Dia juga bisa menyebabkan resistensi. Pertimbangan di sini masih digunakan. Kenapa ya, Mbak? Saya Linda, NIM 072. Kenapa masih digunakan? Karena tuh dari Teman-teman, maaf mau mengingatkan ya, untuk topik ini tinggal 1 menit lagi. guideline yang aku baca tuh dia ya lanjutin. Jadi tuh emang terapinya tuh guideline-nya emang dia pakai menurut guideline yang aku baca, emang terapi TB-nya itu, terapi TB yang digunakan itu lininya itu emang pakai levofloxacin kayak gitu. Teman-teman ada ini lagi nggak? Apalagi gitu alasannya? Izin menambahkan ya, tadi kan emang guideline-nya direkomendasikan pakai levofloxacin, dan resisten ini kan tergantung dari kitanya ya sebagai tenaga medis, dari dokter ataupun apotekernya memberikan
obatnya jika sesuai dengan yang direkomendasikan dan pasien juga patuh terhadap konsumsi obatnya gitu, mungkin resistennya itu diminimalisirkan terhadap pasien gitu. Ya, baik teman-teman. Untuk pembahasan mengenai permasalahannya sudah cukup waktunya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penentuan penyelesaian kasus ya selama 20 menit, 25 menit. Bisa teman-teman mulai sekarang. Nama saya Linda, NIM 072. Saya ingin memberikan plan untuk yang tadi, yang TBMDR. Kan tadi yang pertama itu DRP-nya tuh kan underdose. Nah, jadi tuh dosis yang seharusnya itu kan tadi levofloxacinnya itu 70 mg 1 kali sehari, sikloserinnya itu 200 mg 2 kali sehari, beda kuilinnya 400 mg 1 kali sehari, sama itu 1 mg per hari. Untuk monitoringnya yang harus kita lakukan itu dilihat dari pantau interval kitanya setiap 2, 12, sama 24 minggu. Kemudian kalau misalnya jika signifikan aritmia ventrikal atau interval, QTC F500, MDTK-nya berkembang. Kemudian yang kedua itu pantau kejadian neuropati perifernya. Kemudian yang ketiga itu melakukan pemeriksaan kultur sputum dapat dilakukan setiap bulan sampai 2 kali berturut-turut sampai kulturnya itu negatif. Kalau misalnya dahak kulturnya itu terus positif setelah 2 bulan, pengujian kerentanan obat itu harus diulang dan konsentrasi serum obatnya juga harus diperiksa. Kemudian yang DRP kebutuhan terapi tambahan, kan tadi sudah dijelaskan dia menggunakan Caviflex kan yang isinya itu suplemen sama vitamin D. Isinya itu suplemen vitamin D, dosis oralnya itu 2,5 mg vitamin D. Nah, vitamin D ini itu untuk meningkatkan kekebalan antimikobakteri. Sedangkan dan isi lainnya itu ada vitamin E, dosisnya itu 140 mg. Dan ada selenium 200 gram untuk dia mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan status antioksidan total pada pasien dengan TB paru. Kemudian tadi saya juga jelaskan DRP yang interaksi antara levofloxacin dan ondansetron. Nah, jadi plannya itu melakukan penggantian ondansetron dengan metoclopramid. Dosis yang saya temuin itu 10 mg 2 kali sehari. Kemudian nanti dimonitoring tuh EKG pasiennya selama pengobatan levofloxacin. Sudah teman-teman, ada yang mau menambahkan? Baik, saya Cici NIM 74. Mbak, kalau dimonitoring aja nggak bisa ya, yang ondansetron? Yang ondansetron sama meto itu? Iya. Ya karena kan penggunaan levofloxacin juga kan takutnya menyebabkan mempengaruhi interval kitanya, jadi ya harus dipantau juga. Maksudnya tuh nggak jangan dikasih obat antiemetik gitu, cuman dimonitoring nggak bisa ya? Enggak. Kalau kataku enggak. Kata teman-teman gimana? Ada pendapat lain enggak?
Izin menambahkan, saya Evrita Krisanti, NIM 075. Ternyata itu yang memperpanjang kita itu nggak cuma interaksi antara levofloxacin dan ondansetron, tapi juga ada obat bedaquiline dan clofazimine juga dapat menyebabkan perpanjangan kita. Jadi lebih baik yang ondansetronnya diganti metoclopiramid daripada mengganti terapi dari si TB-nya. Kalau menurut saya seperti itu. Sebentar. Emang hubungannya mual muntah sama perpanjangan kita apa? Kok aku jadi bingung? Mungkin izin menjawab, mungkin bukan mual muntahnya, tapi enzimnya gitu loh. Kayak apa ya? Mekanismenya mungkin mekanisme dari obatnya. Kalau untuk, saya Cici NIM 74, kalau untuk terapi dispepsianya tadi udah sempat dibahas sedikit ya, jadi plan terapinya mungkin si ranitidinnya nanti dihentikan, digantinya penggunaan omeprazol. Untuk dosis injeksinya, mohon maaf saya belum tahu berapa dosis injeksinya untuk omeprazol, tapi kemungkinan nanti memang tetap dikasihnya bentuk injeksi. Satu kali yang mengikuti di kasus dan diberikannya itu dimulai dari hari pertama. Kayak gitu, apalagi ya untuk dispepsia. Oh, mungkin itu monitoringnya ya. Kalau dispepsia, monitoringnya itu setelah 4 minggu menggunakan obat PPI itu, gejalanya itu harusnya sudah nggak ada. Tapi kalau misalkan nanti gejalanya tetap masih ada, baru bisa diganti menggunakan H2RA. Itu. Saya Linda NIM 072 izin bertanya. Berarti kalau misalnya dia masih nih mengalami mual muntahnya itu, kan tadi katanya pakai H2RA ya, kalau misalnya PPI itu nggak bisa. Terus itu ada terapi tambahan lagi nggak atau udah cuma H2RA doang? Kalau yang aku baca sih Mbak, H2RA aja. Mungkin nanti kan di sini kalau di kasus kan dikasihnya ranitidin, mungkin nanti bisa dilihat lagi obat-obatan H2RA yang paling efektif apa kayak gitu. Kalau tes kayak tes H. pylori itu sih harusnya di awal ya dilakukannya. Saya Nisa, NIM 73, izin bertanya ya. Berarti nanti obatnya apakah ada obat golongan tertentu nggak? Misalnya sudah teridentifikasi hipolari atau obatnya berdasarkan golongan pengobatan? Gimana Mbak maksudnya? Jadi kan harus dilakukan tes hipolari dulu ya, atau endoskopi untuk mengetahui jenis dispepsia ini ya, katanya tadi. Nah, berarti untuk penggunaan obatnya itu berdasarkan jenis-jenis dispepsianya itu ya. Berarti kalau misalnya hipolari, kalau misalnya nih ya, hipolari berarti nanti obatnya bukan golongan PPI lagi atau gimana? Kan ini kan katanya
belum diselidiki ya, jadi menggunakan KPI gitu. Nah, berarti nanti kalau itu beda lagi ya obatnya golongannya. Ya mungkin kan kalau misalkan dia terindikasinya H. pylori, dia berarti infeksi ya. Kemungkinan dikasihnya itu antibiotik, tapi saya belum tahu spesifikasi obat antibiotik yang bisa diberikan untuk H. pylori itu apa saja gitu. Yang juga karena yang ada hubungannya sama TB gitu. Tapi kemungkinan sih dikasihnya antibiotik kalau infeksi H. pylori ya. Berarti Tapi- bukan, ya, Gimana Mbak? berarti nanti golongan obatnya diganti lagi ya, berarti jenis obat yang diberikan itu beda lagi ya kalau terinfeksi bakteri mah ya, menggunakan antibiotik gitu. Kemungkinan iya, tapi sih memang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di guideline-nya itu dikasih PPI sama kombinasi antibiotik, tapi saya masih itu takutnya salah. Tapi kayaknya iya deh PPI kombinasi sama antibiotik. Cuman nggak tahu spesifikasi obat-obatannya apa aja. Izin menjawab, tadi antibiotik yang saya ketahui ya buat terapi H. pylori itu biasanya klaritomycin sama amoxicillin. Biasanya antibiotik buat H. pylori biasanya itu. Ya, mungkin itu antibiotik yang bisa digunakan ya. Oh iya juga, saya Cici NIM 74. Nah kan teman-teman di kasusnya tadi kadar kaliumnya tinggi ya. Nah, Ya, kalau yang saya cari, dia itu kan kadar kaliumnya masih 5,8 ya, masih di bawah 6. Nah, pasien itu bisa diberikan terapi untuk hiperkalemia jika diketahui bahwa pasien itu memiliki perubahan dari EKG hasil elektrokardiogramnya. Tapi kan di sini kita nggak diketahui ya EKG-nya seperti apa pada pasien ini. Kemudian juga kaliumnya memang tinggi tapi tidak melebihi 6 gitu. Jadi menurut teman-teman perlu nggak sih dikasih terapi non-farmakologi untuk mengatasi hiperkalemianya? Soalnya kalau yang aku cari itu tidak dikasih terapi farmakologi, cuman masih bisa dikasih terapi non-farmakologi seperti diet kalium gitulah. Nama saya Linda, NIM 072. Izin menambahkan. Kata aku juga emang ya sih perlu penambahan terapi buat yang kaliumnya itu karena dia kan 5,8 tuh. Terus juga yang aku baca emang dia masuknya masih ke moderate. Tapi yang aku baca juga emang perlu terapi non-far kayak diet kalium kayak gitu. Terus juga sebenarnya bingung juga sih ini hiperkaliumnya tuh karena apa gitu. Sedangkan di sini kan nggak ada obat-obatan. Nah, yang aku baca tuh biasanya kan kalium karena dia ginjal gitu atau nggak penyakit jantung. Sedangkan kita nggak punya riwayat jantung dan tidak menjalani pengobatan itu juga gitu. Nah, Mungkin iya nanti Mbak, sama. terapi Sama aku juga bingung ini tuh dia hiperkalemianya karena apa ya belum menemukan hubungannya sama sama TB sama dispepsia gitu. Jadinya ya terapi non farmakologi aja kali ya. Jadi masuk DRP juga ya. ya DRP. Berarti masuknya terapi tambahan ya. Iya. Terus juga ini dilihat TD-nya, soalnya TD pasien juga masih terhitung normal juga kan, jadi nggak bisa dikasih obat-obat diuretik atau apa gitu kan.
Jadi yang itu yang tekanan darah gimana, Mbak? Kalau kata aku kayaknya normal deh, segitu masih terbilang normal. Izin bertanya, jadi tadi yang kaliumnya masukinnya mau dimasukin DRP atau cuma di terapi non farmakologis? Nah, menurut kalian gimana? Kalau misalkan dimasukin ke DRP, berarti plan terapinya pemberian terapi non farmakologi atau nggak usah? Aku juga Kayaknya masih bingung sih. Kayaknya nanti aja kali ya. kalau menurutku sih DRP kan drug ya, singkat DRP drug related problem. Kalau non farmakologi kan nggak masuk drug ya, jadi nggak usah dimasukin DRP deh kayaknya. Disaranin ke KIE aja. Oh iya boleh, di Ya, KIE iya boleh. Izin bertanya, tadi yang ferosulfat itu dosisnya berapa sama berapa kali sehari ya berapa kali sehari? Izin menjawab, Nisa NIM 73. Tadi kan sempat dibahas ya pemberian ferosulfat ini oral 65 mg dipakai 2 kali sehari. Kemudian dilakukan monitoring dengan pemeriksaan kadar HB sebanyak 4 kali dalam sebulan. Itu. Buat HB-nya itu targetnya berapa ya Mbak Nisa? HB yang diharapkan. HB HB yang diharapkan 13,3 sampai 17,3. Nilai normalnya kan segitu ya. Itu, saya Cici NIM 74 izin bertanya. Itu harus mencapai segitu itu berarti pengobatannya dalam berapa lama, Mbak? Untuk monitoringnya, untuk bisa mendapatkan kadar segitu. Kalau di sini sih masih dalam jangka waktu sebulan ya, sebulan kemudian dilakukan 4 kali pemeriksaan gitu. Nanti kalau misalnya belum terjadi kenaikan, maka dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait si kadar Fe-nya, si kadar ferosulfatnya gitu. Berarti monitoringnya setelah 1 bulan, HB-nya udah langsung normal nyampe segitu, Mbak. Harapannya gitu. Untuk monitoringnya kayak gitu. Harapannya sih ya lebih terjadi penaikan gitu ya, penaikan HB dalam rentang normal lah gitu. Oh, berarti nggak spesifikasi berapa persen kenaikannya dalam 1 bulan? Enggak, masih dalam rentang normal gitu. Saya Linda NIM 072 izin bertanya. Berarti kalau misal ini pasiennya nih udah keluar dari rumah sakit, berarti obat anemianya itu tetap diberikan ya. Izin bertanya, yang berarti kalau misalnya pasiennya udah keluar dari rumah sakit, anemianya itu tetap obat anemianya itu masih tetap diberikan atau gimana? Kalau sudah menunjukkan nilai HB-nya itu terjadi peningkatan dalam rentang normal, sudah dihentikan berarti. Jadi dilihat lagi aja, kan dilakukan pemeriksaan selama 4 kali. Nanti kalau terjadi perubahan peningkatan, maka dapat diberhentikan seperti itu.
Mbak itu tuh 4 kali tuh dalam sebulan 4 kali atau selama di rumah sakit dilakukan pengecekan 4 kali? Dalam 1 bulan. Berarti pas di rumah sakit diceknya cuma sekali ya? Pas dirawat maksudnya. Maaf mengganggu moderator, saya izin untuk ke belakang. Apakah diperbolehkan? Iya, silahkan. Mohon maaf, berarti kalau misalnya ini kan dalam sebulan, berarti pada saat keluar rumah sakit masih dilakukan pemeriksaan ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Nama saya Linda, NIM 072. Kan anemia itu kan bisa disebut ya. Mungkin nggak sih dia udah keluar sakit. Berarti kan dia masih tetap mengonsumsi obat TB kan. Berarti kan dia nanti harus kontrol tuh. Mungkin nggak sih dia juga harus dicek anemianya, HB-nya harus tetap diperiksa juga. Mungkin saat dia kontrol ke dokter tentang penyakit TB-nya, dia juga sekalian periksa HB-nya juga, tentang anemianya juga. Kalau saya Nisa, NIM 73, dia bisa jadi salah satu efek dari obat TB juga kan katanya tadi ada yang mirip anemia ya. Jadi selama pengobatan TB juga dapat dilakukan pemeriksaan HB. Saya Evrita Krisanti, NIM 075, izin bertanya. Jadi injeksi mecobalaminnya dihapus ya? Iya. Linda NIM 072 izin bertanya, sebenarnya itu Veros itu ada nggak sih dalam sediaan bentuk injeksi gitu? Kalau saya Nisa, NIM 73, jadi mungkin perlu dilakukan pencarian lebih lanjut ya, soalnya saya menemukannya itu baru dalam bentuk tablet oral gitu.
Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan untuk dilakukan injeksi ya. Tadi kan juga muntah gitu ya situasinya. Ya, baik teman-teman, untuk diskusinya kurang dari 1 menit lagi. Ada yang masih ingin menambahkan? Atau kita sudahi? Ya, karena udah selesai ya teman-teman diskusi kita kali ini. Sebelum diskusinya ditutup, saya akan menyimpulkan beberapa hal yang telah kita diskusikan. Yang pertama, pasien ini mengalami TB-MDR akibat terinfeksi paparan dari pasien yang mengalami resistensi obat tuberkulosis ya. Hal ini itu disebut sebagai TB-MDR primer. Terus yang kedua, pasiennya terdiagnosis dispepsia dikarenakan terdapat gejala-gejala TB ataupun efek samping dari obat-obat TB yang menyebabkan mual, muntah, dan kemungkinan adanya rasa tidak nyaman pada perut. Lalu pasien juga mengalami anemia, dilihat dari pemeriksaan lab di mana nilai Hb, hematokrit, dan MCV-nya di bawah normal. Hal ini dapat disebabkan dari efek samping obat yang dikonsumsi, yaitu linezolid. Lalu permasalahan yang ada pada kasus ini yaitu adanya terdapat ketidaksesuaian dosis obat-obat TB seperti betaquilin, levofloxacin, sikloserin, dan clofazimin yang berada di bawah dosis yang seharusnya. Ini disebut sebagai underdose. Terus permasalahan kedua, adanya duplikasi terapi pada dispepsia, di mana pasien mendapatkan obat omeprazol dan ranitidin, yang sedangkan pada guideline pemberian pertama pada pasien dispepsia yang belum teridentifikasi ini cukup dengan pemberian golongan PPA, yaitu omeprazol. Kemudian ada permasalahan selanjutnya, ini adanya kesalahan pemberian obat pada terapi anemia, di mana pemberian injeksi mecobalamin itu kurang tepat untuk anemia mikrositik. Terapi yang tepat untuk mikrositik ini adanya pemberian ferrosulfat yang merupakan suplemen zat besi. Diskusi kita sudah selesai, maka akan saya tutup ya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk teman-teman boleh bisa langsung live Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini live semua apa Ya. ini Bisa langsung live Zoom semua, live meeting. Belum.